Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja memberikan informasi yang awalnya sekarang pelajaran, saya ambil untuk yang membahas tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu, yang kita pampang di sini. Ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ada yang harus diubah. Nah ini Pak Iril membacanya, melihatnya, ya, banyak masalah yang di kelas ini yang belum diselesaikan. Pak Iril sudah mengirim link yang kalian isi, hanya 24 anak yang mengisi. Pertanyaannya sederhana, gitu ya. Tulis nilai kebaikan atau kebajikan. Ya, ada beberapa yang sudah mengisi. Ya. Nah, di dalam menuliskan nilai kebajikan dan kebaikan itu, hindari kata jangan, tidak, dilarang. Ya. Nah, tolong dibacakan yang pada kirim. Pertama, tolong dibacakan. Di Vela baca Vela. Yang nilai kebajikan. Kita nanti bahas lagi ke depan. Ya. Nilai kebajikannya apa saja? Kebajikannya semua, Pak. Ya. Menolong sesama, ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, berjujuran, berkata rohani, berkerompakan, mandiri, disiplin, keadilan, kebersihan, saling membantu saat ada yang kesusahan. Saya harap tidak ada yang memilih satu sama lain lagi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu baik sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jujur dan etika harus benar. Terus. Saya harap anak-anak di kelas menghargai pendapat orang lain dan tidak memberikan olok-olok ketika ada pendapat orang lain yang belum disetujuinya. Saya ingin kelasnya kompak, lebih kompak dalam melaksanakan aturan yang akan ditetapkan, saling tolong menolong, sopan, saling berteman. Cukup dulu. Apakah semua nilai kebajikan kebaikan itu dilakukan? Apakah ada yang dilanggar? Dilanggar, ada yang dilanggar. Pertanyaan kedua, tolong bacakan firman. Masalah apa saja yang terjadi di kelas kita? Tolong dibaca apa saja? Kelas kotor, kurang kekompakan, kurang jujur, kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, masalah pribadi, temannya gak asik Pak, keanekaragaman hayati, keanekaragaman apa itu? Oh, terus itu permasalahannya. Tolong baca Dafa. Bagaimana cara menyelesaikannya Dafa? Itu masukan dari kamu ya, kamu yang sudah ngisi. Dinda mengubah sikap siswa-siswi lebih bergaul dengan teman sekelas, harus ada kerjasama antar siswa, harus kompak antar siswa-siswi dengan sabar dan terus mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilanjutkan dalam segala hal. Harus menghargai perbedaan fisik dan karakteristik teman-temannya. Siswa yang melanggar harus dikasih hukuman dan tidak diulangi. Harus pamit dan harus izin. Tidak tahu harus diselesaikan bagaimana lagi karena belajar dari teman saya di kelas yang pernah melapor karena dibully kepada wali kelas dan dengan wali kelas anak laki-laki tersebut ditegur. Tetapi setelah itu orang-orang tersebut tidak terima dan mengolok-olok lebih marah ke teman saya. Respect. Harus lebih tegas menghadapi kelas sebentar. Tolong lebih menghargai yang lain, bantu jika bisa menjawab pertanyaannya. Lebih kompak lagi membiarkan teman yang lain memberikan saran. Guru harus lebih tegas agar anak-anak takut. Membela diri jika tidak bisa harus melapor kepada guru, mengejar atau wali. Seharusnya kita lebih fokus agar bisa mengerti dan memahaminya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelesaikan masalah ini karena teman saya sudah bilang ke wali kelas dan wali kelas anak-anak itu ditegur, tetapi mereka tidak menerimanya. Tidur di bawah jam 10 dengan cara menegur agar tidak semakin ramai. Dia tidak meladeni.
Kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu. Membiasakan untuk diam dan tidak berkata kotor dan tidak bertingkah atau berperilaku yang dapat mengundang reaksi teman-teman yang lain. Yang buang sampah sembarangan dan motorik kelas dan tidak pikir wajib denda. Saling menghargai perasaan teman yang disebut sama orang tua. Lebih dipertegas lagi dalam sebuah peraturan dan lebih condong bersikap disiplin dalam segala hal yang termasuk lingkungan sekolah, pendidikan dengan peduli sama siswa-siswi dan disiplin dengan waktu damai. Perhatikan ya, dari beberapa nilai kebaikan, tanggung jawab, peduli, ya, jujur, kemudian beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, sopan, santun, ya. Masalah yang timbul di kelas masih banyak yang molok-molok, ya, gitu kan? Ada yang tidur, ada yang bahkan tidak sholat, ada yang tidak sholat. Nah, ini kan kebajikan yang sudah, masalah yang sudah dilanggar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, ada yang menegur, setelah ditegur tetap melakukan, gitu ya. Nah, begini, sebenarnya masalah itu kamu bisa menyelesaikan dirimu sendiri, ya. Oke, Rio, kamu melakukan sesuatu disuruh dengan tanpa disuruh, enak yang mana? Kamu melakukan sesuatu disuruh dengan tanpa disuruh, lebih enak yang mana? Tanpa disuruh sama disuruh. Iya, enak mana? Lebih nyaman apa kamu, disuruh dengan atau melakukan sendiri? Tanpa disuruh, Pak. Tanpa disuruh. Yang lain? Enak mana? Enak mana? Nyaman mana ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, gitu ya, tanpa disuruh, dengan yang disuruh. Tanpa disuruh. Artinya kamu melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi karena motivasi kamu dari dalam diri kamu. Paham maksudnya Pak ya? Paham Mbak? Oke. Nah, Pak tidak menginginkan lagi masalah-masalah itu timbul lagi, seperti ngolok-ngolok, kemudian bully, gitu ya. Nah, dikat, ya. Dan cara menyelesaikannya, gitu ya, menyelesaikan dengan rasa aman nyaman, ya, bukan lagi bentuk-bentuk yang peraturan yang harus ditekan, didenda, gitu ya, bahasanya didenda itu. Gitu. Sebenarnya itu kan tidak enak kan? Seperti kita waktu kemarin pelaksanaan yang bazar, ketika tidak melakukan apa yang sudah dijadwalkan, kemudian ada denda, kan tidak enak. Tidak. Ya kan? Nah, Pak Iren menginginkan menyelesaikan masalahnya itu dengan cara sosiokultural yang kita miliki di Sunda, yaitu Ajala Sotra. Pernah dengar kata Ajala Sotra? Tidak. Belum, Pak. Tidak pernah. Cele, apa cele? Jalan. Jalan. Jering. Jering. Jalan. Sotra. Sutra. Halus, lembut. Itu ya, kalau kamu tahu tentang kain sutra, itu lembut. Ajala Sotra itu adalah filosofi politiknya Sultan Abdurrahman. Dia menjaring ikan, ikannya dapat tapi airnya tidak turun. Paham? Jadi ketika menyelesaikan masalahnya selesai, tapi kamu rasanya aman, nyaman, tidak terbebani. Paham maksudnya? Tak gunting rere, gunting iri. Ketika sudah diselesaikan nanti dibawa, gitu ya. Bawa pola nak lihat guntingan, itu tidak enak. Paham maksudnya Pak ya? Tegas, iya. Ya, tegas ya. Jadi Pak Iren sudah menuliskan di WA apa saja Ajala Sotra. Pertama apa? Pak Iren sudah kirim kemarin. Berbudi luhur. Berarti luhur kan? Oke. Sebaik apapun gitu ya aturan yang sudah dibuat, ketika kamu ini tidak didukung dengan budi pekerti yang luhur, pasti nanti melanggar lagi. Gitu ya. Yang kedua, kelembutan hati. Adakah kamu ketika menyelesaikan
masalah dengan kamu sendiri, teman sebangku misalnya punya masalah. Ada yang pakai kata kasar? Banyak ya? Sampai campur jahe ya, sampai campur jahe. Bahkan orang tuanya disebut, yang ada di rumah disebut. Ya. Nah itu tidak mencerminkan kelembutan hati. Ya. Oke. Tolong jangan lagi itu ya. Yang ketiga apa? Rasa nyaman dan aman, gitu loh. Ketika kamu menyelesaikan masalah tidak menciptakan rasa aman dan nyaman, maka itu tidak akan enak juga untuk kita. Paham ya? Paham. Yang terakhir apa? Bermanfaat. Apapun masalahnya ketika sudah diselesaikan, maka harus bermanfaat. Ambil pelajaran. Jangan diulangi lagi. Paham? Oke. Sekarang Pak Iril, ya, untuk memperkuat nilai kebajikan dan nilai kebaikan yang sudah kalian isi di Google Form itu, Pak Iril kasih lembaran yang kamu harus tulis nilai kebaikan dan kebajikan yang harus ada di kelas kita. Paham? Bisa nulis lebih dari satu nilai kebaikan atau lebih? Ada yang ditanyakan? Di nulisnya jangan hindari kata jangan, tidak, dilarang. Gitu ya. Oke. Ini hapus dulu. Ya, hapus. Oke, ini tulis, tempel, bagikan ke temannya. Bisa lebih dari satu. Nilai kebaikan bisa kamu samakan dengan yang kamu isi kemarin atau bisa tambah. Oke, dapatnya kasih waktu 5 menit. 5 menit kan cukup untuk nulis nilai kebaikan. Contohnya yang menghormati, beriman dan bertakwa, ya sopan, tanggung jawab, peduli, jujur, gitu ya. Kalau menolong, sayang menyayangi, ya. Bantu, gitu ya. Tulis seperti itu. Bisa lebih dari satu nilai kebaikan. Oke. Yang pertama lebih kompak, terus tolong menolong sesama teman, tetap solid, saling menolong dan saling membantu dan jujur dengan sabar. Baik, tulis dulu. Satu apa? Lebih kompak. Kompak. Setelah ini jangan siapa? Jamnya Gus Priska. Kompak. Terus Terus tolong menolong sesama teman. tolong menolong. Terus kompak dan solid. Terus Saling membantu. bersama, jujur, empat sabar, dadah. Oke, ini lagi. Kamu nggak ada di depan? Ya. Baca. Jujur, sabar, terus membantu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ramah sesama teman. Beriman dan bertakwa. Ramah sesama teman. Ramah, Tanggung jawab saat salah. tanggung jawab. Jangan lupa sholat. Yang beriman dan bertakwa ini sholat sudah. Terus Mendengarkan saat pelajaran. mendengarkan saat pelajaran.
Saling toleransi. Toleransi, Terus peduli. peduli, Hormati guru. menghormati. Jelas menghormati. Jangan bully. Jangan bully, berarti ramah. Ya ramah sudah mana? Ini sudah ya, sudah. Oke, terus. Sopan santun, saling harga, Sudah, menghormati. sudah. Terus Terus saling membantu. saling membantu. Kompak selalu. Kompak selalu. Jujur. Jujur sudah. Tanggung jawab. Tanggung jawab sudah. Disiplin. Sudah. Terus Menghormati guru. sudah menghormati, mandiri. Terus ramah sudah. Bantu teman. Respect berarti peduli sudah. Ya. Jujur. Jujur sudah. Dewasa dalam menghadapi masalah jelas. Itu berarti dewasa berarti apa? Bijak ya. Ya. Bijak. Etika. Beretika. Disiplin. Disiplin sudah. Menghargai. Menghargai sudah. Menghormati dan menghargai Saling menolong, Pak. sudah. Dikompak. Sudah. Sopan santun. Oke. Apa lagi? Sewanya tidak Menolong teman. Sudah. Memahami situasi teman. Ya. Gotong royong. Gotong royong. Milik kebijakan. Hah? Kebersihan berarti. Lihat. Kebersihan. Terus. Ya bully tadi ramah ini. Terus. Jujur, baik, kompak, tolong, Sudah. lurus, sabar. Sudah ini. Beretika, berpikir saat tidak berbicara. Berpikir saat bicara. Berbicara dengan benar, dengan teman. Tidak boleh berjalan-jalan. Oke, berarti masuk ke mana yang berpikir sebelum? Masuk kemana-mana. Ya masuk sama santun kan? Terus Berakal, berbudi pekerti. berbudi pekerti. Berakal. Ada berakal. Berakal. Tidak berakal, Pak. Berakal. Bermoral. Bermoral. Terus Beretika. beretika berjalan. Berakal. Berakal. Bertutur kata sopan. Tutur kata sopan. Sopan santun kan tidak ada. Introspeksi diri sebelum menghina. Sopan santun. Ini sudah. Dah, sopan santun. Terus berakal bermoral. Introspeksi diri. Kompak. Kompak sudah. Selalu. Introspeksi. Diri. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bersyukur. Bersyukur belum. Kesabaran. Sabar sudah. Lurus hati. Lurus hati. Yang hati. Pakai rendah hati, Pak. Pakai rendah hati. Hati, Pak. Terus. Jujur nomor satu, Pak. Ya jujur nomor 1. Nilai kebaikan. Berbicara sopan. Sopan santun sudah. Dan beretika, sadar diri. Sadar diri ya, introspeksi diri sudah. Terus. Tolong menolong, jujur, bertanggung jawab. Sudah. Kompak, saling menghargai satu sama lain. Terus. Jujur, tolong menolong, bertanggung jawab, menghormati, kebersihan,
Kebersihan. Kenyamanan. Kenyamanan. Terus. Menghargai, sopan, saling menghormati. Ya. Mengiprovasi diri. Ya, terus. Ya. Terus. Saling menghormati, saling menghargai, sadar diri, sopan, lebih bertanggung jawab, tolong menolong. Sadar diri. Oke, kita kelompokkan dari beberapa nilai kebaikan ini. Kalau tujuannya itu atau ada di dalamnya, kita ringkas jadi lebih sederhana. Gitu ya. Biar kamu lebih memahami bahwa keyakinan kelas ini harus dijalankan, gitu ya. Nah, kemudian cara menyelesaikannya pakai filosofi yang Ajala Sotra, gitu ya. Pertama, berbudi, mengerti luhur, kelembutan hati, rasa nyaman dan aman. Ketika menyelesaikan masalah tapi masih menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman, berarti belum selesai masalah itu. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah bermanfaat. Artinya apa yang kamu lakukan menjadi introspeksi diri ini sebagai pelajaran buat kalian. Jangan sampai diulangi lagi perbuatan ini. Kita kelompokkan pertama, oke, beriman dan bertakwa. Ini masuk yang mana? Toleransi. Beda ya? Berdiri sendiri ya? Beriman dan bertakwa berdiri sendiri. Beda. Oke, Pak Ili tulis. Beriman dan bertakwa. Bertakwa ke siapa ya? Ketuhan aja, Pak. Oke, yang kedua. Oke, lihat. Jujur, sabar, Mandiri, tanggung jawab. jujur, sabar, apa lagi? Rendah hati, Etika, bersyukur, disiplin, kesabaran, oke, kemudian bijak, mendengar, etika lah. ya, toilet senda, etika, sopan santun, jujur, sabar, ini masuk dalam budi pekerti yang luhur. Ya, coba sebutkan apa budi pekerti yang luhur. Kan ini jujur, ya kan? Jujur, Sabar, apalagi Rendah hati. ya, rendah hati, gitu ya. Oke, file singkat aja. Budi pekerti yang luhur. Oke, ini kompak solid. Kompak solid. Sudah masuk ke tolong menolong? Ya. Sudah masuk ya? Ya. Oke, sudah masuk. Gotong royong, Pak. Gotong royong. Gotong royong juga masuk? Masuk. Oke, pilih apakah kata gotong royong apa kompak? Gotong royong. Kompak dan gotong royong ya? Saling menghargai. Oke, saling menghargai ini sudah masuk budi pekerti yang luhur. Gitu ya, kompak dan gotong royong. Kemudian bersyukur masuk beriman ya. Oke, kebersihan? Kebersihan masuk di sini dah? Masuk ya? Ya, kebersihan dan kesehatan juga masuk beriman, gitu ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi tidak perlu lagi ditulis kebersihan. Ya. Oke. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab.
Luhur? Iya, masuk. Ya, oke. Toleransi? Butuh? Butuh ditulis tidak toleransi? Butuh, Pak. Biar toleransi dan peduli. Ya, sama Pak. Disiplin mandiri Pak. Oke. Tadi toleransi ya. Toleransi. Apa ya? Oke. Toleransi dan peduli. Ini jadi satu. Menghormati. Masuk ke mana? Masuk budi pekerti. Oke, disiplin. Masuk budi pekerti. Mandiri. Enggak. Nah, masuk ya. Berarti sini mandiri ya. Ini contohnya mandiri apa? Mandi sendiri. Gimana mandiri maksudnya ini? Yang diinginkan apa? Hah? Tidak bergantung kepada orang lain. Oke ya, kemandirian ya berarti ya. Oke. Mandiri. Nah, ijazah masuk, etika sudah sopan santun, budi pekerti luhur. Kemudian gotong royong masuk, kebersihan masuk, budi pekerti berakal, bermoral. Introspeksi diri. Introspeksi masuk. 6 saja ya. Oke. Adanya kita nanti tulis buat banner gitu ya. Pak Ida sudah buat satu. Yang ini silakan yang kalau mau buat siapa yang mau hidup. Apa Pak Ida? Apa kalian? Yang ini dibuat ini. Ada ya? Oke, anak ini bisa difoto dulu. Oke, jadi kalau budi pekerti yang luhur itu sudah mencakup semuanya ya. Jujur gitu ya. Tidak kolok-kolok, sabar, itu masuk budi pekerti luhur. Kompak dan gotong royong, toleransi dan peduli, mandiri, introspeksi diri. Ada yang ditambahkan? Nggak ada. Jelas. Jelas ya? Oke, Pak Ida tidak menginginkan lagi masalah-masalah itu timbul lagi. Ya. Ya. Nah, program pengurus OSIS sekarang itu salah satunya adalah tim bullying. Ya, di kelas sudah banyak tunjuk siapa timnya, satu aja. Jadi ketika ada masalah, ya, Pak Ida dapat laporan, gitu ya. Maka cara menyelesaikannya Pak Ida harus kembali ke keyakinan kelas tadi, ya, yang kita buat. Jelas yuk, ada yang dengar yuk. Kompak dan gotong royong, perhatikan. Ketika contohnya sederhana, ada tugas, ada soal yang tidak dimengerti, kemudian ada temannya yang butuh jawaban atau butuh pendapat, silakan dibantu. Ya, tapi ingat harus mandiri juga. Dikit boleh nggak boleh gotong royong dan kompak, pasti mandiri. Atau mentok kajana, atau jauh penerima kajana, jangan. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Kita nanti biaya bannernya Pak Ida nanti yang buat, yang tanggung. Ya. Oke, tinggal Pak Ida buat ini desainnya. Oke, silakan yang bantu Pak Ida pesankan. Yang pesankan banyak. Murah ya.